Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang ucapan dan perbuatan. Ucapan kita itu seperti doa, dan perbuatan atau tindakan kita itu menghasilkan karma. Jadi melalui ucapan kita itu seperti berdoa. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tapi juga dibarengi dengan tindakan atau eksekusi. Jadi pentingnya selaras antara ucapan dengan tindakan agar nyawiji atau menyatu. Jadi jangan hanya contohnya nih berdoa yang baik-baik, tapi kelakuannya yang dikerjakan hal-hal yang jelek terus, hal-hal yang jahat terus. Sama aja seperti tong kosong nyaring bunyinya. Itu kenapa aku suka sekali bahas tentang ini, karena kebanyakannya orang itu berkata-kata yang manis, berkata-kata yang baik, tapi kelakuannya lebih kejam dari binatang, lebih kejam dari iblis, ataupun dari kata-katanya seperti alim ulama, pemuka agama, ataupun pemuka masyarakat, ataupun orang-orang yang disanjung ataupun dijadikan panutan oleh masyarakat, tapi kelakuannya, akhlaknya, karakternya nggak mencontohkan dia itu patut jadi teladan atau patut jadi contoh bagi orang lain. Dan ini terjadi. Itu kenapa walaupun aku orang Jawa yang mistis, yang masih kental dengan hal-hal supranatural seperti itu, tapi aku nggak ngajarin kalian untuk hal-hal yang di luar akal sehat. Ataupun kalian itu kalau suka ngaji-ngaji terus minta air cucian kaki, air yang diludahi dan sebagainya, kalian itu bisa melakukannya sendiri dengan doa, dengan mungkin kalian lebih mendekatkan diri sama Tuhan, ataupun kalian itu menjaga kelakuan, menjaga karakter kalian tetap baik. Itu sih yang lebih aku tekankan, daripada kalian itu cuma kata-kata baik, kata-kata manis, ujung-ujungnya kelakuannya nggak mencerminkan seperti yang kalian omongkan. Dan itu banyak terjadi, entah itu dari pemuka agama ataupun dari para pejabat, sama nggak bisa jadi panutan rakyat kecil. Terus kalau orang-orang yang seperti pejabat, pemimpin, pemuka agama itu nggak bisa dijadikan teladan, contoh yang baik, terus rakyatnya itu mau nyontoh siapa? Ibaratnya guru itu ngajarin hal-hal yang baik sama muridnya, tapi kalau gurunya nggak baik, anak-anak didiknya juga ikutan nggak baik. Begitu juga seorang pemimpin, entah itu presiden atau pemimpin daerah, kalau pejabatnya seperti itu, bagaimana dengan rakyatnya? Ini kenapa tiap hari perkosaan, pembunuhan, mutilasi, hal-hal yang keji, belum dengan korupnya, belum dengan hal-hal jeleknya. Ini yang kenapa sih Indonesia itu nggak semaju Malaysia, Indonesia nggak bisa semaju Hong Kong ataupun negara lain, karena orang Indonesia sendiri nggak mau berubah karakternya, mabuk dengan mabuk agamanya, mabuk dengan spiritualnya, hal-hal yang nyeleneh. Padahal kita itu turun temurun berdarah pejuang, berdarah kebenaran, nggak takut mengungkapkan fakta kebenaran ataupun hal-hal yang baik lainnya. Tapi terkadang karena pengen hidup nyaman, pengen punya banyak harta, nggak mau nih, atau nggak berani mengungkapkan fakta kebenaran, karena takut apa? Takut mungkin dimasukkan penjara, ataupun dikriminalisasi, ataupun takut dihilangkan nyawanya ketika mengungkapkan fakta. Ini nggak cuma terjadi sekarang, tapi mulai dari zaman Soekarno, Soeharto sering terjadi. Bagaimana ketika para penguasa korup itu coba membuka suara rakyat kecil yang berkata tentang kebenaran dan keadilan. Ini kenapa banyak sekali yang masih berpikir bahwa Soekarno itu masih hidup, padahal udah jelas-jelas meninggal. Ini yang
mabuk agama, mabuk spiritual itu bukan menjadikan kita jadi orang yang realistis ya, berdasarkan fakta kenyataan hidup, tapi malah nyeleneh. Kalau kita ke dokter mungkin dibilang gangguan jiwa, tapi karena kita itu mendalami agamanya terlalu, ya itu hidup seperti di awang-awang, nggak berdasarkan realita. Padahal kalau kita realita, kita berdoa, tapi kita juga kerja untuk dapatkan duit. Tapi banyak sekali orang yang udah mabuk agama, mabuk spiritual, hanya omongannya aja, tapi tanpa eksekusi, tanpa melakukannya hal yang diomongkan. Contohnya sekali, sering kita diajarkan jangan mengejar dunia, akhirat nomor satu, ataupun hidup sederhana. Tapi yang ngomongin itu seorang pemuka agama, dia nggak hidup sederhana, dia malah bermewah-mewah, malah dia itu orang yang pamer. Ini kita diajarkan, didoktrin, oh jangan mengejar dunia, apalagi kalau jadi pejabat itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Kita sering dengerin ceramah seperti itu, padahal pada kenyataannya orang itu berebut jabatan, berebut gelar untuk apa? Untuk kekayaan pribadi, untuk numpuk harta. Ini aku tekankan, jangan mau dibodohi orang lain. Kalau ada pemuka agama bilang tentang hidup sederhana, jangan mengejar dunia, akhirat lebih penting, pastikan dia dulu hidup sederhana, juga nggak mengejar duniawi. Kalau dia masih hidup bermewah-mewah dan mengejar dunia, berarti ada yang salah dengan omongannya. Ini kenapa ucapan itu seperti doa, harapan kita, dan kelakuan itu karma kita, agar kita itu ngerti nih bahwa ketika kita ngomong yang baik, kita melakukan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena ucapan itu dan perbuatan itu melambangkan dari hati dan otak kita. Apa yang ada di hati kita, apa yang ada di otak kita, tercerminkan lewat kata-kata, tercerminkan lewat perbuatan kita. Kalau manusia suka berbuat curang, berbuat nggak jujur, nggak adil, nggak bener, berarti hatinya juga busuk, pikirannya juga kotor. Ini, tapi kalau perbuatannya jujur, baik, bener, lurus, nggak neko-neko, berarti hatinya juga bersih, pikirannya juga baik. Ini kalian bisa nilai hati dan pikiran seseorang itu melalui perbuatannya. Kalau perbuatannya jujur, adil, bener, pasti hatinya juga tulus, pikirannya juga positif. Tapi kalau orang itu suka melanggar hukum, curang, nggak jujur, nggak bener, nggak adil, berarti hatinya busuk, pikirannya juga kotor. Ini, nilailah orang itu melalui perbuatannya, baru kata-katanya, agar bisa dilihat seperti apa hatinya dan seperti apa isi pikirannya. Selamat sore dan sampai jumpa.